Alright, selamat datang kembali di Survive. Aduh, gimana sih? Lupa pembukaan. Alright, selamat datang kembali di mana ini ya? Di Alright, selamat datang di series Survival Wakandaland. Masih sama gua, Shadow Frost. Nah, kali ini kita opening di tempat yang berbeda ya, guys. Kita opening langsung di the end. Karena kemarin kita selesai buat si Enderman Farm. Nah, sekarang kita gak usah basa-basi ya, kita langsung main aja. Oke. Hati-hati ya guys, ini ngeri jatuh di sini. Jadi tadi tuh sebelumnya. Nah, ini kenapa ini? Kita mau ini. Lanjutin dulu. Sip. Jadi tadi tuh kita habis nyari mending guys. Nyari mendingnya dari tukar menukar sama villager ya. Kita udah dapat mending yang lumayan banyak nih ya. Nah, ini dia. Mendingnya berapa nih? Pokoknya banyak ya, nanti hitung sendiri aja. Terus kita juga habis nyari si unbreaking power 5. Oke, banyak yang kita cari lah ya. Nah, ini sekarang kita mau bikin semua tools kita jadi ada mendingnya. Karena kemarin ada beberapa yang belum sempet di mending ya, sekarang belum ada. Kayak si ini nih, si Diamond X nya ini juga belum. Kita langsung enchant aja ya. Ini pakai mending. Oh, pose 9. Nah, ini dia guys, si XP nya kita farm aja dari sini. Alright. Udah lebih 9 ya. Langsung kita enchant si axe nya. Oke. Sip. Ini sudah full. Nah, ini kurang nih ya. Cuma ya mau gimana ya, bingung juga. Ini juga sudah full ya, ini juga sudah full si pickaxe yang diamond ini, yang fortune sama yang silk touch. Sekarang armor kita tuh ada yang belum. Nah, ini kayak si bootnya ini belum, terus si bajunya juga belum. Kita ambil dulu mendingnya dulu. Sip, itu 2. Kita lihat berapa costnya. Cuma 2, murah sekali guys. Ini kurang apa ya? Harusnya apa ya? Masa cuma 3 sih? Mungkin emang 3 ya, kita lupa. Kalau si kaki memang banyak nih enchantmentnya. Oke, sip. Udah ada mendingnya semua. Oke, litra ya. Kalian punya litra 3 ya, habis dari NCT kemarin. Ini juga kita pakein unbreaking sama mendingnya enggak sih? Ternyata nggak bisa guys, nggak bisa langsung ini. Cari dulu mendingnya 2, unbreakingnya juga harusnya 2 ya. Nih sama ada lagi nggak unbreakingnya? Nggak ada guys, unbreakingnya nggak ada. Kita nyari dulu sih unbreakingnya. Kita cari dulu guys. Oke. Di mana ya? Nih dia pakai ini nih guys. Sip. Cari unbreakingnya. Punya belum diambil. Oke guys, ini kira-kira udah begini ya hasilnya. Tadi kita udah cari item-item, bukan item, enchantment yang lumayan bagus. Ini Alitra udah di enchant, jadi ending sama unbreaking. Terus ini juga tiga-tiganya udah ya. Terus kita mau bikin pedang baru ya, cuma si lapis lazulinya udah habis guys. Jadi terkendala ya. Nah, ini yang kita dapat buku-bukunya dan breakingnya banyak nih. Power 5, efisiensi 5. Jadi buat persediaan nanti kalau siapa tahu kita mati, jadi kita punya cadangan buat bikin tools baru atau armor baru. Ini semua udah pakai mending. Kita udah enchant. Sekarang kita namain dulu guys. Kita namain pickaxe-nya ini. Kita namain ya. Ini pickaxe apa? Fortune ya, biar nggak ketuker guys. Jadi kita namain Fortune. Alright. Sip. Yang ini namanya, ini silk touch ya. Kita namain silk touch. Silk touch anjay. Sip. Wah, habis. Ternyata habis guys. Oke. Selanjutnya kita, nah di episode ini kita tuh niatnya mau bikin mob grinder ya guys.
kita mau bikin mob grinder karena kita butuh yang namanya roket. Nah, roket ini dibuatnya itu dari kertas sama gunpowder. Nah, si gunpowdernya ini kita hasilkan dari si mob grinder. Kenapa nggak bikin creeper farm aja? Karena biar lebih banyak dapetnya guys. Jadi semua mob yang spawn di mob grinder ini kita dapat free itemnya. Nah, oke. Begitu kita pulang dulu ya. Lalu kita fullin dulu sampai 30 paling ya si XP nya. Situ kita langsung menuju ke rumah, terus cari bahan. Oke, kita udah di rumah. Sekarang kita mau cari bahannya dulu ya guys. Ini beberapa kita sebenarnya butuh bahannya itu lebih ke bebatuan ya guys. Kayak si cobblestone kita butuh banyak nih. Terus kita butuh juga sebenarnya namanya observer buat redstone-redstoneannya. Terus kita butuh dispenser, iron, sama apa ya, sama air sebenarnya sih guys. Jadi ya mungkin kita cari dulu bahannya nih, tapi kita nyarinya di daerah sana aja ya, tempat kemarin kita cari batu. Di sebelah sana ada. Nah, di sini aja mungkinnya kita cari bahannya. Tapi daripada lama-lama kita cari bahannya, mending kita time lapse aja. Oke guys. Oke, sekarang kita pickaxe-nya juga udah OP nih, mantap. Sip lah kalau begitu. Oke guys, sekarang kita udah selesai buat cari-cari bahannya. Tapi kita nggak tahu nih, ini si cobblestone ini cukup apa enggak ya. Tapi ya kalau nggak cukup ya nanti kita cari lagi, oke? Palingan kita bikin jadi satu shulker dulu. Terus ada kayu sisa ya, sisa segini kayaknya. Kayu juga nggak terlalu penting, paling buat dekor-dekor. Terus, nah ini buat sistemnya, redstone sistemnya. Oh, kurang air sebenarnya guys. Bentar, kita harus punya ember sekitar 20 apa 2 berapa nih? Sebanyak dispensernya 21. Oke, kita harus punya air sebanyak 21 ember guys. Ntar lu di mana ya? Oh, di sini nih. Nah, ini kita bikin ember dulu. Sip. 21 ya. Tuh. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tuh, mana depan Duh. Nah, satu lagi. Sip. Ini kita ambil airnya. Terus kita taruh ya. Kita taruh dulu embernya. Nah, kurang lebih kayak gini nih guys. Jadi ada sistem penyimpanannya, si chest, hopper, terus ini buat nanti crafting table ya. Nah, si redstone sistemnya itu cuma butuh redstone repeater, komparator. Nah, kayaknya komparator kurang ya, cuma nanti kita bikin di lapangan aja di sana. Terus lever buat stop sama hidupin si farmnya, si mob grinder ya. Terus observer, redstone torch, dispenser. Yang ini dispenser ini menentukan berapa jumlah layer yang kita bikin nih guys. Oke, nanti kita bikin sekitar 21 dispenser atau 21 layer ya guys. Oke, kurang lebih sih bahan-bahannya udah lengkap semua. Kita langsung cari spotnya aja guys. Kita bikinnya itu udah nentuin di deket-deket pantai ya guys, arah-arah laut. Lautnya itu di deket desa kedua. Desa kedua itu nah di sini nih, jarak 1000 meter. Nah, kenapa kita tentuin tempatnya di situ? Nah, kita bikin itu di atas air ya guys. Karena supaya si respawn rate-nya itu makin tinggi, dia nggak nge-spawn di daratan kayak gini. Jadi kalau di laut itu ya mereka pasti nge-spawn antara di goa atau di pokoknya di goa lah ya, intinya nggak bakal di laut. Jadi ya kita cari lokasi yang deket pantai supaya maksimal farm ya guys. Alright, kita jalan dulu menuju pantai. Sebenarnya nggak jauh ya guys, jaraknya cuma 1000 meter. Nanti kita bikin portal juga yang buat arah ke sini ya, dari nether, karena buat mempersingkat waktu.
Sip. Kita sampai. Nah, kita bikin tuh di sini nih guys, di atas air sini, supaya respawn rate-nya tinggi. Kurang lebih di sini lah ya. Kita maju dikit lagi. Ini di sini paling. Kita maju lagi ya guys, supaya nggak ada pulau-pulau. Nah, di sinilah kurang lebih ya. Kita bikin di daerah sini. Sip. Ini udah ada si kelp nih. Kita taruh blok pertama kita dulu. Oke, cobblestone aja ya. Taruh kita tenggelam dulu. Ambil cobblestone. Kita bikin platform dulu. Sip. Nah, kurang lebih segini ya guys. Di sini terus kita naik ke atas. Nah, ini kan daratannya agak jauh nih. Enak jadinya guys. Jadi si monsternya, si zombie dan mob-mob lain itu nggak akan bisa nge-spawn di. Ini apa ya? Oh, ada ruin guys. Ruin di laut ya, ruin ocean ruin apa gitu namanya, lupa. Nah, pokoknya si mobnya itu nggak bakalan bisa nge-spawn di air. Jadi pasti dia nge-spawn itu di platform yang udah kita buat. Kurang lebih kayak gitu. Untuk pembuatannya kita langsung di time lapse aja. Alright.
Oh yes, sekarang pembuatan Enderman mob grindernya udah beres ya guys. Kita sekarang posisi lagi ada di atas nih, di atas si mob grindernya. Kalian pasti udah lihat tadi kan di time lapse gimana pembuatannya dan betapa lamanya bikin ini ya guys. Kita butuh banyak blok ya, dan ini bikin kurang lebih 20 layer kita bikin. Nah sekarang kita tinggal lihat sistemnya guys. Oke, kita lihat dulu sistemnya. Nah ini sistem redstone nya guys ya. Ini ada sekitar berapa ini, 24 kalau nggak salah, 24 repeater. Nah yang di setting jadi 4 ticks ya guys, karena di sini kita sistem ini bikin redstone clock. Redstone clock ini nanti jalan sampai ngasih sinyal ke, di sini ada dispenser ya. Dispenser yang ini paling atas tuh nggak ada airnya. Nah dari dispenser paling atas ini ngasih sinyal ke bawah. Di bawah itu ada, bukan ngasih sinyal sih, dia kan blok ini dianggap sama si di bawahnya tuh ada observer ya. Jadi observernya itu ngedetect bahwasanya ada perubahan blok di atasnya, terus ngasih sinyal ke dispenser di bawahnya. Habis itu dispenser di bawahnya ngeluarin air, dan begitu seterusnya sampai layer paling bawah guys. Nah di sini ada si kompensator. Nih kompensator ini adalah buat ngantiin sinyal dari si repeater ini guys, ketika si levernya udah diklik. Oke kalau gitu langsung aja ya, nggak usah basa-basi. Sip, ini kita nyalain. Nah ini dia sinyalnya jalan. Nanti ketika sinyalnya sampai di repeater yang di atas dispenser, nah dia akan nyalain si dispenser dan ngasih sinyal ke bawah gitu kurang lebih. Terus dia akan muter terus. Nah ini yang disebut namanya redstone clock, kurang lebih begitu guys. Oke kita lihat langsung ke sistem di bawahnya. Nah ini dia, kita bikin berlayer-layer ya. Di sini belum ada mob ya guys. Kalau nggak salah, ada mob ternyata. Nah di bawah sini kita bikin sistemnya itu ada pendorong dari air. Tadi kita juga udah bikin tempat AFK-nya mana ya. Ini dia tempat AFK-nya. Kita ke tempat AFK-nya dulu aja. Nah jadi layar tadi itu nanti bakal ngeluarin air tuh guys, karena udah dikasih sinyal dari atas tadi ya. Nanti setelah itu dia mati lagi. Nah setelah mati lagi airnya berhenti, si mobnya ini nge-spawn dalam hitungan beberapa detik aja. Nah habis itu dia didorong lagi sama air, terus jatuh ke layer paling bawah. Di layer paling bawah ini mereka ngumpul, habis itu didorong sama air ke tengah nih guys. Ke tengah itu udah ada lubang, yang lubangnya itu bloknya dikasih trapdoor ya. Nah habis itu mereka jatuh ke bawah. Selesai nyampe di bawah, item-item dropnya itu dikumpulin, ada tempat ngumpulinnya ya. Tapi kita di sini masih pakai yang sistem biasa aja ya, nggak pakai si apa namanya itu ya, apa namanya ya, yang sortir itu, yang disortir ya guys. Ih ada suara trident guys, mana dia? Nah jadi dia jatuh ke sini, dari atas langsung mati ke bawah, itemnya langsung ngedrop. Wih. Nah di sini dia. Mana tuh? Oh di situ dia. Oke sip. Kita bunuh dulu nih si Sua ini. Oke, alright. Gimana sih? Nembaknya nggak ngarah. Apa? Nggak jago dia. Mana dia? Mana dia guys? Oh di atas ya. Oke. Oke, kita apakah dapat trident? Tentu saja tidak ya guys, karena akan susah buat dapetin trident ya. Nggak mungkin baru pertama langsung dapet. Ini bisa diambil nggak ini? Nggak bisa. Oke, kurang lebih sistemnya kayak gitu guys. Nah selanjutnya tuh kita bakal coba AFK ya guys. Kita AFK setengah jam atau sampai sejam lah kurang lebih ya. Kita lihat hasilnya bakal dapat berapa banyak. Kita lihat dulu ya. Pertama itu kita dapat segini dulu nih, kita lihat. Mana dia? Oh di sini. Nah kita dapat segini. Terus ini juga. Ini kita ambil dulu. Sama ini ya guys. Nah kita lihat hasilnya setelah 1 jam kita AFK di tempat AFK-nya. Di sini juga tempat AFK-nya kita bikin beda ya guys. Orang-orang pada di atas si
mob grindernya kita bikin di tengah-tengah. Kenapa bikin tengah-tengah? Karena biar view-nya kelihatan. Nah gitu kurang lebih. Oke sip, kalau gitu kita AFK dulu selama 1 jam. Alright. Oke guys, kita udah beres AFK-nya ya. Kita coba lihat dulu hasil berapa ya. Kita cek, harusnya sih banyak ya. Minimal 1 chest lah. Mantap. Dapatnya lumayan nih. Nah, ini yang kita butuhin banget nih. Kalau kita cari shulker kosong nih dia. Karena kita mau bikin roket guys, roketnya yang banyak ya. Gak usah semua lah ya, kita sisain stok di sini. Jadi kalau ada apa-apa nanti kapan-kapan kita kesini lagi guys, gitu. Nah kita tadi ngeliat di sini ada ruin ya guys ya. Biasanya di ruin tuh ada chest yang isinya itu apa sih namanya? Ada treasure map. Nah itu dia, kita coba ambil treasure map dulu. Terus ini kepenuhan nih guys. Ini kenapa nggak bisa buka? Oh bisa. Nah ada nih guys. Treasure mapnya kita pegang coba ya. Nah kita terbangnya kita cek. Sip, harusnya di sini ya. Ada caranya sebenarnya guys, pakai F3, cuma kita nggak ngerti ya guys. Jadi nggak usah lah lama. 2000 years later. Ini di sini nih guys. Nah kan guys, temu dari tadi guys. Ternyata kita salah, lihat apa yang sudah kita lakukan. Lihat ini apa sih, ganggu banget. Iya udah naik tool cell nya mas. Ayo dong, dapat tuh. Nice, pas banget kita butuh. Belum mati dong, mana dia? Kita butuh nih guys, Noctilus cell. Asik, udah dapat ya. Kita buang dulu nih yang ini. Apakah ini sama? Beda yang ini guys, mantap. Ini kita buang dulu nih, nggak penting ya. Yang nggak penting kita buang aja. Nah sekarang kita ambil nih. Dapat apa kita lihat? Alright, mantap guys, diamond 3. Kita harus lihat sikon juga nih guys. Kalau nggak kita disamperin sama creeper. Wah, selesai kita. Ini yang nggak penting apa ya guys? Ini kali ya nggak penting nih. Ini kita taruh. Terus kita ambil nih semua. Ini paling penting ya. Udah sih kayaknya udah ya guys. Oke udah sip, mantap. Nah sebelum kita mati nih. Tapi udah mau siang ya guys, mantap. Oke kalau gitu kita. Ini apa nih? Dia nggak punya. Noctilus dong. Dia mau bentak tuh. Tuh nggak kena. Oke kalau gitu kita langsung pergi aja menuju ke mana ya? Ke base kayaknya ya guys. Kita ke base aja. Alright, kita sampai di rumah tercinta kita ya. Kita respawn point set dulu. Sip. Oke, kalau gitu kita langsung siapin buat bakar-bakar ini item, sama kita mau bikin ini ya guys. Palingan bikin apa nih namanya? Smelter yang automatic apa enggak ya? Ya paling kita bikin yang smelter, automatic smelter ya guys, kurang lebih yang lumayan gedean dikit di samping atau di bawah tanah. Kita lihat nanti lah ya. Kita cari bahannya dulu, oke? Sip kalau gitu. 2000 years later. Oke guys, sekarang bahannya udah ada semuanya untuk bikin apa tadi namanya? Smelter ya, smelter yang agak gedean. Nah ini beberapa nggak banyak, cuma ini dong, simple kok. Ya kita taruh sini aja dulu chestnya. 1, 2. Nah terus kita taruh hopper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Sip. Terus kita taruh sih, apa ini namanya, furnace ya. Sebenarnya bisa diganti-ganti nih guys, nggak harus furnace doang, bisa apa, furnace yang buat makanan itu apa namanya lupa. Terus bisa satu lagi, oh bisa smelter, bisa furnace, sama bisa smoker ya. Terus kita taruh lagi di belakangnya, karena yang di belakangnya ini fungsinya buat ngasih si bahan bakar ya. Sip. Terus selanjutnya kita kita taruh dia atasnya. Nah gini, kurang lebih begini sih sebenarnya. Oke, sisa satu nih ya. Nah terus kita taruh si power railnya. Tapi sebelum kita taruh power railnya, kita pasang dulu kayak gini nih guys. Kalau nggak salah itu di atas itu buat fuelnya itu apa, bahan bakar yang di atasnya, lupa juga kita. Nah beginilah pokoknya kurang lebih ya. Wih apa nih, ada tamu tadi undang guys, Wandering Trader. Ih dia jual Nautilus Cell guys. Kita butuh itu guys, kayaknya bikin ini kepotong dulu ya. Kita mau ambil, salah di mana ya. Oh apakah kita punya, kita cek dulu. Wah tidak punya guys. Oke kalau gitu kita ambil ini dulu ya, kita tukerin ke villager dulu. Oke kita cek mana dia. Oh ini dia, kita udah tukerin. Sekarang kita mau grey, enggak ini aja. Ini dia punya berapa? Pas dapat 5 guys, lumayan mantap. Oke kita lanjut. Jadi selanjutnya itu kita mau taruh si apa namanya itu. Terus kita cari building block dulu ya, kita ambil dulu. Nih kita ambil stone apa? Nih cobblestone aja, kita ambil cobblestone. Nanti sistem itu pakai minecart. Kita lupa bikin minecartnya guys, mantap jiwa nggak tuh? Gimana lagi? Di sini kalau salah. Mana dia? Kita bikin dulu minecart. Nggak perlu ya guys, sekarang kita udah ada minecart witches. Ngapain kita bikin lagi? Oke, lanjut. Nah kita bikin pakai ini aja dulu. Naik dulu set. Nah ini dia. Oke. Jalan. Ini juga kita tes apakah dia jalan. Harusnya jalan ya guys. Nah ini udah beres nih. Ini kacanya semua udah masuk tuh. Tuh luar biasa kan? Kacanya udah kesebar kurang lebih ya. Kita cek dulu masih ada nggak di sini. Masih ada. Biar disebar dulu. Walaupun nggak rata ya guys. Dia ngumpul. Si ininya masuknya nggak rata. Cuma ya nggak apa-apa. Nggak terlalu ngaruh lah ya. Sip, kita nyalain lagi. Oke, biarin dia jalan ngebagi rata si pasirnya. Kita masukin si ininya, apa nih, buat fuelnya. Fuelnya tuh fuel tuh apa sih namanya? Nah ini dia nih. Nah ini salah ya guys ya. Harusnya ini tuh pakai slab ya. Kita tuker dulu udah pakai slab. Nah ini kita hancurin ini. Sip. Sip. Kita ambil yang ini. Kenapa sini? Sip, mantap. Nah, beres harusnya. Kita cek dulu. Nah, ini kan bisa diakses jadinya nih. Kita bisa masukin si fuelnya. Baru kita sebar. Nyala semuanya. Mantap nggak tuh? Nanti hasil kebakar kacanya masuk ke dalam chest.
kurang lebih begitu guys. Oke, kita hari ini udah rasain lumayan banyak ya, kayak mob farm tuh kita nyebutnya mob grinder. Itu sebenarnya buatan siapa gitu, youtuber. Nanti kita ini ya guys, kita taruh di link deskripsi buat si pembuat pertamanya. Gue lupa guys, gue nonton cuma gue lupa yang bikin tuh orang pertamanya siapa gitu. Desainnya by dia gitu. Nantilah ya di taruh di link description. Kalian kalau mau nonton langsung tutorialnya langsung ke channelnya aja, kurang lebih begitu guys. Oke, kalau gitu mungkin cukup ya buat hari ini. Kita hari ini ditemenin sama Wandering Trader tuh bikin si smelter yang super smelternya ya, yang agak gede lah ya, nggak super amat sebenarnya. Jadi mungkin hari ini kita udah progres banyak. Kita sudahi dulu untuk episode kali ini. Mungkin kita bakal ketemu lagi di next episode ya guys, dengan progres yang mungkin harusnya dari kalian gitu. Karena kalian bisa komen mau apa yang dibuat atau mau bikin sesuatu yang menurut kalian menakjubkan untuk di maps Wakanda ini. Kalian bisa tulis di komen. Oke, kalau gitu terima kasih untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya guys. Terus bagiin ke teman-teman kalian. Mungkin ada yang suka dengan survival series, jadi dia bisa nonton di survival series ini. Oke, thank you. Goodbye. Wih, ada tamu tadi undang guys. Lah, dia bunuh temannya sendiri tuh. Yo, mantap.